Perkenalkan, nama saya Tentra Pratama dengan nomor BP 2211091024. Saya kuliah di Politeknik Negeri Padang dengan jurusan Teknik Elektro, Program Studi Teknologi Rekayasa Instalasi Listrik. Baiklah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang aplikasi turunan, yaitu persamaan garis singgung dan mencari nilai maksimum dan minimum, di mana materi ini sebagai tugas akhir dengan mata kuliah Matematika Terapan 1 dengan dosen pengampu Bu Aulia Oktavia SSI MSI. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, alangkah baiknya teman-teman mendukung channel ini dengan cara mensubscribe, like, dan komen. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu persamaan garis singgung. Pertama, sebelum mencari persamaan pada garis singgung, kita harus mengetahui terlebih dahulu tentang gradien atau kemiringan yang disimbolkan dengan M, di mana untuk opsi 1 gradien untuk persamaan garis Y sama dengan M X tambah C adalah M sama dengan A. Untuk opsi 2 gradien untuk persamaan garis AX tambah BY sama dengan C adalah M sama dengan min B per A. Untuk opsi 3 gradien untuk persamaan yang diketahui dua titik, misalnya X1 dan Y1 dan X2 dan Y2 adalah M sama dengan Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Selanjutnya ada hubungan pada gradien dua garis lurus, di mana yang pertama untuk saling sejajar, maka M1 sama dengan M2. Yang kedua, untuk saling tegak lurus, maka M1 dikali M2 sama dengan min 1, atau M1 sama dengan min 1 per M2. Selanjutnya, pada persamaan garis lurus, jika mencari persamaan garis singgung yang satu kurva yang jika diketahui satu titik X dan Y, maka persamaannya adalah Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Selanjutnya, jika mencari persamaan garis singgung dua titik yaitu X1 dan Y1 dan X2 dan Y2, maka mencari persamaan garis singgung dari dua titik digunakan persamaan yaitu Y dikurang Y1 per Y2 dikurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 dikurang X1. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan X pangkat 4 dikurang 4X pangkat 2 ditambah 10 di titik yang berbasis 4. Jika pada suatu soal ada kata berbasis, berarti berbasis itu sama dengan X. Jadi berbasis sama dengan X. Nah, karena kita sudah mengetahui berbasisnya adalah 4, jadi X sama dengan 4 sama dengan 4. Lalu kita masukkan persamaan garis singgung kurva Y nya, yaitu Y sama dengan X pangkat 4 dikurang 4X pangkat 2 ditambah 10. Selanjutnya, lalu kita substitusikan dengan memasukkan angka 4 ke dalam X, sehingga Y sama dengan 4 pangkat 4 dikurang 4 kali 4 pangkat 2 ditambah 10. Jadi Y sama dengan 4 pangkat 4 itu nilainya 256 dikurang 4 pangkat 2
itu 16 dikali 4 hasilnya 64 ditambah 10, maka Y nya atau Y1 sama dengan 182. Lalu kita masuk ke turunannya, yaitu Fx sama dengan X pangkat 4 dikurang 4X pangkat 2 ditambah 10, maka turunannya adalah F aksen X sama dengan 4X pangkat 3, dimana dapat 4X pangkat 3 ini karena turunan dari X pangkat 4 itu adalah 4X, 3 nya yaitu 4 dikurang 1 sehingga menjadi 3, jadi 4X pangkat 3 dikurang dikurang 8X. 8X ini didapatkan dari yaitu 4 dikali 2 yaitu 8. Lalu untuk X pangkat 2 nya 2 dikurang 1 sehingga menjadi 1, karena 1 itu kita tulis dengan X, jadi 8X. Langsung kita masukkan gradiennya, yaitu M sama dengan F aksen 4. Jadi F aksen X nya sama dengan 4 dikali 4 pangkat 3 dikurang 8 kali 4, sehingga sama dengan 4 dikali 4 pangkat 3 yaitu 64 dikurang 8 kali 4 adalah 32. Jadi 4 dikali 64 sama dengan 256 dikurang 32. Jadi gradiennya atau M nya sama dengan 224. Jadi persamaan garis singgungnya adalah kita masukkan rumusnya, yaitu Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Y dikurang Y1 karena kita sudah mendapatkan nilai Y1 nya tadi yaitu 182, langsung saja kita masukkan, yaitu Y dikurang 182 sama dengan kita masukkan nilai gradiennya yaitu 224 dikali X dikurang X1 nya tadi yaitu 4 dikurang 4. Selanjutnya Y dikurang 182 sama dengan 224 kita kali ke dalam sehingga 224X 224 kita kali dengan 4 min 4 sama dengan minus 896. Lalu untuk minus 182 kita pindah ruaskan sehingga menjadi positif, jadi sehingga Y sama dengan 224X dikurang 896 ditambah 182. Jadi Y sama dengan 224X dikurang 714. Jadi persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan X pangkat 4 dikurang 4X pangkat 2 ditambah 10 di titik yang berbasis 4 adalah 224X dikurang 714. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu tentukan persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan 4X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 3 ditambah 10X ditambah 9 di titik 4,6, di mana 4 sebagai X1 dan 6 sebagai Y1. Langsung saja Fx sama dengan 4X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 3 ditambah 10X ditambah 9, sehingga turunannya adalah F aksen X sama dengan 4 dikali 3 12, 3 dikurang 1 sehingga 12X pangkat 2 dikurang 2 dikali 3 6, 3 dikurang 1 2 sehingga 6X 2 pangkat 2 ditambah turunan 10X adalah 10. 9 tidak ada karena nilainya 0.
Langsung kita masukkan gradiennya, yaitu M sama dengan F aksen X. Karena X sudah kita diketahui yaitu 4, jadi M sama dengan F aksen 4. Jadi 12 kita kali 4 pangkat 2 dikurang 6 kali 4 pangkat 2 ditambah 10. 12 kita kali 4 pangkat 2 itu nilainya 16. Lalu kita kurang 6 dikali 4 pangkat 2 itu nilainya 16 ditambah 10. 12 dikali 16 itu nilainya 192. Kemudian 6 dikali 16 yaitu minus 96 ditambah 10. Jadi 192 dikurang 96 ditambah 10, hasilnya sama dengan 106. Jadi gradiennya adalah 106. Langsung kita masukkan ke persamaan garis singgung di titik 4,6, yaitu kita masukkan rumusnya Y dikurang Y1 sama dengan M dikali X dikurang X1. Karena kita sudah mengetahui nilai Y1 nya tadi yaitu 6, maka langsung saja kita masukkan, yaitu Y dikurang 6 sama dengan 106, karena nilai gradiennya tadi, dikali X dikurang X1 yaitu 4 dikurang 4. Lalu Y dikurang 6 sama dengan kita kali ke dalam sehingga menjadi 106X dikurang 106 dikali min 4 sehingga menjadi min 424. Sehingga lalu min 6 kita pindah rumuskan sehingga menjadi positif, sehingga menjadi Y sama dengan 106X dikurang 424 ditambah 6. Jadi Y sama dengan 106X kurang 418. Jadi persamaan garis singgung pada kurva Y sama dengan 4X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 3 ditambah 10X ditambah 9 di titik 4,6 adalah 106X dikurang 418. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu nilai maksimum dan minimum. Nilai maksimum dan minimum dari suatu fungsi biasanya disebut dengan nilai ekstrim. Nilai ekstrim sendiri dibagi dua, yaitu nilai maksimum dan minimum. Suatu nilai bisa dikatakan nilai ekstrim apabila nilai tersebut merupakan nilai maksimum dan minimum. Dan nilai ekstrim terjadi pada titik kritis, di mana titik kritis sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama titik ujung selang, artinya batas dari sebuah daerah asal suatu fungsi sama dengan A dan B. Yang kedua titik stasioner adalah titik X sama dengan C, F aksen C sama dengan 0, di mana nilai turunan pertama di titik X sama dengan C nilainya adalah 0. Yang ketiga titik singular adalah titik X sama dengan C, di mana F aksen C tidak ada. Maksudnya tidak ada, jadi di titik X sama dengan C fungsi ini tidak memiliki turunan. Selanjutnya langsung saja kita ke contoh soal, di mana terdapat daya listrik yang mengalir mengikuti persamaan W dikali R sama dengan min 4 R pangkat 3 ditambah 6 R pangkat 2 pada tahanan 2,4, di mana W adalah daya listrik dan R adalah tahanan. Tentukan W maksimum dan W minimumnya. Oke, dari sini kita mulai dengan mencek satu persatu. Jadi kita cari ujung selangnya ada atau tidak. Ternyata kita menemukan ujung selangnya yaitu 2,3. Jadi titik ujung selangnya adalah
R sama dengan 2 dan R sama dengan 4. Kemudian kita cek titik stasionernya. Kita cari turunan pertamanya, kemudian kita buat sama dengan 0, yaitu W aksen R sama dengan 0. Turunan pertama dari min 4R pangkat 3 ditambah 6R pangkat 2 adalah min 4 dikali 3, itu min 12, 3 dikurang 1 sehingga menjadi 2, sehingga 12R pangkat 2 ditambah 6 kali 2, 12, 2 dikurang 1, 1 sehingga ditambah 12R sama dengan 0. Kemudian kita bagi dengan minus 12 sehingga diperoleh R pangkat 2 dikurang R sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan menjadi R dikali R dikurang 1 sama dengan 0. Jadi kita peroleh nilai R nya adalah R sama dengan 0 dan R sama dengan 1. Kemudian yang ketiga, titik singular. Untuk titik singular, fungsi polinom seperti contoh nomor 1 ini adalah fungsi yang terdefinisi, kemudian kontinu dan diferensiabel di seluruh bilangan real. Maka untuk fungsi polinom seperti ini tidak mempunyai titik singular, jadi titik singularnya tidak ada. Nah, karena kita sudah mempunyai titik kritisnya, selanjutnya kita tinjau manakah yang menjadi nilai maksimum dan minimumnya. Jadi kita mulai dari titik ujung selangnya, yaitu ujung selang R2. Kita substitusikan ujung selang R2 ke persamaan sehingga W kali dalam kurung 2 sama dengan min 4 dikali 2 pangkat 3 ditambah 6 dikali 2 pangkat 2, hasilnya minus 8. Lalu kemudian W4 kita substitusikan lagi sehingga minus 4 dikali 4 pangkat 3 ditambah 6 dikali 4 pangkat 2 sehingga nilainya minus 160. Kemudian titik stasionernya yaitu W sama dengan 0 yaitu kita substitusikan ke persamaannya lagi sehingga minus 4 dikali 0 pangkat 3 ditambah 6 dikali 0 pangkat 2 sehingga hasilnya 0. Kemudian W1 sama kita substitusikan lagi sehingga W1 sama dengan minus 4 dikali 1 pangkat 3 ditambah 6 dikali 1 pangkat 2 sama dengan 2. Nah, artinya W4 sama dengan minus 160 adalah nilai W minimum dan W1 sama dengan 2 adalah nilai W maksimumnya. Nah, jadi sudah kita dapatkan nilai maksimum dan minimumnya yaitu minus 160 sebagai nilai W minimum dan 2 sebagai nilai maksimum. Nah, sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.